Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmina Sari dengan NIM 19650003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dengan membuat database dengan nama kursus. Ada 3 tabel. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk dulu. Oke, selanjutnya kita buat user, create user dengan nama Nilasari, kemudian dengan password satu dua tiga empat lima enam. Kemudian selanjutnya kita buat database-nya. Create database dengan nama Asian English Course atau singkat saja EEC. Kemudian kita gunakan user database tadi, Oke. Di sini selanjutnya kita buat tabelnya. Pertama, tabel kursus. Create tabel kursus. Di antaranya ada beberapa kolom. Pertama, ID murid, integer, 0, kemudian nama murid, varchar, kemudian alamat murid, kemudian tanggal lahir, date, kemudian nama kursus, varchar, nama kursus, kemudian nama guru, varchar 25, kemudian indeks nilai, integer, dengan primary key, diantaranya ID murid, indeks nilai. Oke, selanjutnya kita buat tabel murid. Create tabel murid. Ada beberapa kolom. Pertama, ID murid, integer, 0, dengan merelasikan tabel murid kepada tabel kursus, references kursus, kemudian ada nama murid, kode murid, varchar,
25. Kemudian ada kolom alamat murid, varchar 25, ada kolom tanggal lahir, yaitu date, kemudian indeks nilai, integer, not null, dengan primary key, ada ID murid, kemudian indeks nilai. Oh, di sini ada kesalahan ya. Jadi kesalahannya di sini. Oh, ini 25. Pada alamat murid varchar atau pemikir. Oke. Selanjutnya kita buat tabel murid, tabel guru. Di antaranya ada kolom nama guru, kemudian ada alamat guru, Oke. Selanjutnya untuk menampilkan tabel murid, nah di sini terdapat ada beberapa kolom ID murid, kemudian nama murid, alamat murid, tanggal lahir, indeks nilai, dengan tipe data integer, varchar, kemudian varchar date dan integer. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan tabel kursus, kesalahan, harusnya des kursus. Di sini sudah ada beberapa kolom. Yang pertama ID murid, nama murid, alamat, tanggal lahir, nama kursus, nama guru, indeks nilai, dengan tipe data integer, varchar, kemudian varchar data, kemudian varchar, nama guru varchar, indeks nilai integer. Selanjutnya untuk menampilkan tabel guru, ada dua kolom. Pertama nama guru, kemudian alamat dengan tipe data varchar. Mungkin itu penjelasan database dari saya dengan ada 3 kolom, 3 tabel, ada beberapa kolom diantaranya.
Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narmina Sari dengan NIM 1965 0003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari matkul basis data. Proyek kali ini yang saya buat yaitu tentang EEC atau Asian English Course. Di sini saya membuat proyek karena saya tertarik untuk mempermudah tutor-tutor atau guru serta murid untuk menyimpan data di dalam kursus atau bimbel. Tujuan dari EEC ini atau Asian English Course ini adalah untuk membangun atau mengetahui EEC serta untuk menjalankan EEC. Kemudian karena EEC ini memiliki beberapa tabel, diantaranya guru, kemudian kursus, kemudian murid. Untuk guru, ini desainnya ada simpan, update, C, hapus, kemudian keluar. Pertama untuk simpan. Di sini simpan ada beberapa yang diperlukan, disesuaikan dengan yang ada di desain, yaitu nama guru dan alamat guru. Di sini string nama guru sama dengan nama guru, kemudian alamat guru untuk disimpan. Kemudian untuk update, di mana apabila ada kesalahan atau perlu diubah, kemudian di sini diupdate. Kemudian hapus, apabila ada data-data yang salah, tinggal di delete atau dihapus. Kemudian ini keluar. Di sini pilihannya ada yes atau no. Yes, no option. Kemudian di sini jika yes maka akan keluar, pilihannya akan keluar. Kemudian jika no atau else maka akan tetap di dalam menu tersebut. Kemudian selanjutnya kursus, ada beberapa kolom, yaitu indeks, nama guru, nama kursus, tanggal lahir, bulan lahir, ID, nama guru, alamat pembayaran, tanggal lahir. Di sini ada beberapa shortcode. Pertama simpan, update, hapus, keluar, C dan data. Disimpan, untuk simpan sama seperti yang ada di desain, harus disesuaikan indeks, nama guru dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk update, apabila terjadi kesalahan seperti tadi perlu diupdate. Kemudian di sini tekan update maka akan muncul ke menu update. Kemudian untuk hapus, yaitu apabila ada kesalahan perlu dihapus. Apabila ada data kesalahan yang perlu dihapus. Kemudian keluar. Di sini sama kayak yang tadi. Jika yes maka pilihannya akan keluar, kemudian jika no maka akan tetap di dalam, atau else maka akan tetap di dalam menu tersebut. C adalah untuk menghapus, disesuaikan sama dengan desainnya apa yang perlu dihapus. Di sini saya tuliskan indeks, nama guru, nama kursus dan lain-lain. Kemudian data, di sini apabila ada data yang diinputkan maka akan ditampilkan di read. Sebelumnya ke murid terlebih dahulu sebelum ke read.
Di murid ada beberapa kolom, yaitu ID, nama murid, indeks nilai, alamat murid, tanggal lahir. Kemudian ada beberapa source code, ada 6, simpan, update, data, hapus, keluar, dan C. Untuk simpan sama, harus disesuaikan dengan yang ada di desain. Ada 5 yang perlu disimpan, ID, nama murid, indeks, alamat, dan tanggal. Kemudian update sama, apabila terjadi kesalahan perlu diupdate, maka akan terupdate atau berubah dalam tampilannya. Kemudian data, apabila ada data yang akan dimasukkan atau diinputkan, maka akan ditampilkan atau tertampil di read. Di sini ada hapus, untuk menghapus data yang salah. Keluar sama, pilihannya ada yes dan no. Kemudian C, untuk menghapus ada 5 kolom yang perlu dihapus sesuai dengan desain yang ada. Kemudian di sini kita jalankan nama guru, misal Mila, alamat, hapus. Nah, misal ID, kemudian hapus. Nah, maka akan terhapus. Kemudian kita keluar. Nah, di sini akan muncul apakah ingin keluar. Jika ingin keluar maka yes, jika tidak ingin keluar maka no. Oke, selanjutnya di kursus kita coba. Misal indeksnya 2, 13, nama guru Mila, nama kursus EEC, ID 6, nama murid Sari, alamat Duko. Kemudian pembayarannya misal 2.234, tahun lahir terserah, di sini ada pilihannya, saya milih 2000. Kemudian update, di sini untuk mengupdate, jika ingin diupdate maka akan terjadi perubahan dari ID, indeks, dan pembayarannya. Karena yang perlu dirubah ID, indeks, dan pembayarannya. Tadi 6, saya rubah jadi 3, indeks 2, pembayaran 1, update, maka akan terupdate di datanya. Hapus, kita keluar, yes, keluar. Oke, kita keluar. Kemudian kita ke read. Di sini karena belum ada data atau data yang diinputkan, maka di sini tidak tertampilkan. Jika dimasukkan datanya, maka akan tampil di read EEC ini dari indeks nama kursus, tanggal, bulan, ID, kemudian nama murid dan alamat murid. Jika pengen diupdate maka akan terupdate. Kemudian jika ingin keluar maka akan keluar. Kita ke run dulu terlebih dahulu karena di sini belum. Di sini akan muncul total pembayarannya berapa dari pembayaran per bulan.
kemudian selanjutnya keluar, yes. Kemudian kita ke koneksi untuk mengkoneksikan ke database-nya ke NetBeans. Di sini saya menggunakan database EEC, kemudian user nama saya sendiri, kemudian ini passwordnya. Seperti yang telah dibuat di database sebelumnya di MariaDB. Mungkin sebelumnya ini ke delete terlebih dahulu. Tadi kan dijelaskan kursus, guru, murid, read, delete kita jalankan dulu. Akan seperti ini tampilannya atau desainnya. Kita masukkan 24, kemudian delete, maka akan terhapus. Keluar, kemudian update untuk mengubah data yang ingin diubah apabila terjadi kesalahan. Di sini ada ID, indeks, dan pembayaran. 23. Kemudian indeks 12. Update. Maka akan muncul di sini keluar. Di sini pilihannya apabila terupdate maka data berhasil diperbaharui. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.